Awal bulan kemarin putranya Mas Erik sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah mulai belajar sholat, sudah bisa sedikit-sedikit ya. Dan alhamdulillah hal ini menarik juga kepada Pak Bambang Budiono. Pak Bambang Budiono ini tertarik juga untuk lebih mengetahui tentang Islam, dan sore ini menyatakan ingin bersyahadat menjadi saudara kita. Kita melihat kalau itu baik menurut saya dan juga anak saya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang donanya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para pecinta Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, alhamdulillah pada hari ini tanggal 27 November tahun 2002, hari Ahad, di Sekretariat Hagia Sophia Surabaya ada seorang calon mu'alaf lagi, namanya Bapak Bambang Budiono. Ini tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam, menjadi saudara kita dalam iman. Dan sebelumnya itu awal bulan kemarin ya Mas Erik ya? Iya. Awal bulan kemarin putranya Mas Erik sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah mulai belajar sholat, sudah bisa sedikit-sedikit ya. Dan alhamdulillah hal ini menarik juga kepada Pak Bambang Budiono. Pak Bambang Budiono ini tertarik juga untuk lebih mengetahui tentang Islam, dan sore ini menyatakan ingin bersyahadat menjadi saudara kita. Sebelumnya kita santai-santai dulu. Coba mungkin Pak Bambang Budiono, kita ini ingin tahu apa yang menarik Bapak untuk ikut bersyahadat. Apa Pak? Ya, ini tadinya kita melihat kalau itu baik menurut saya dan juga anak saya ya, ikut Islam daripada nanti saya juga lebih baik saya masuk Islam bersama-sama anak saya. Apa yang dilihat pada diri Mas Erik ini
setelah mempelajari agama Islam, apakah ada perubahan kesehariannya atau ibadahnya gimana? Ya, coba Ustaz, ada perubahan. Nah, sehari-harinya Erik ini lebih dan sejak masuk Islam tekun dalam sholat. Tekun dalam sholat. Saya terharu. Alhamdulillah, ikut senang ya putranya. Senang. Bisa lebih mendekat kepada Sang Pencipta alam. Betul Pak Ustaz. Baik, jadi sebelum nanti Bapak mengucapkan kalimat syahadat, saya ingin memberikan sedikit wawasan ya Pak ya. Iya. Bahwa agama Islam ini mulainya bukan dari Nabi Muhammad. Jadi agama Islam ini mulainya sejak zaman Bapak para Rasul, Bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi mulai Nabi Ibrahim dalam pencariannya Tuhan itu yang mana, akhirnya kita mendapatkan petunjuk oleh Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk berserah diri atau berislam. Artinya Islam itu berserah diri kepada Yang Maha Pencipta. Qala aslim, wahai Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada aku. Terus Nabi Ibrahim jawab, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Baik ya Tuhan, aku berserah diri kepada lillahi, pada Allah, padamu ya Allah, rabbil alamin, pencipta alam semesta. Sejak itulah agama ini dinamakan agama Islam. Ya, itu sudah mulai sejak Nabi Ibrahim. Kemudian terus ke nabi-nabi setelahnya. Ya. Jadi umat Islam sejak dulu itu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Ibrahim utusan Allah. Ketika gilirannya generasi Nabi Musa, maka syahadatnya dalam bahasa Nabi Musa, waktu itu dalam bahasa Nabi Ibrahim, itu juga aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Musa utusan Allah. Demikian juga saat Nabi Daud dan Daud utusan Allah. Kemudian saat Nabi Isa alaihissalam atau Yesus pun persaksiannya sama, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Isa atau Yesus alaihissalam utusan Allah. Makanya di Bible itu juga berulang kali Yesus alaihissalam menyatakan bahwa dia utusan Allah terus gitu. Nah, saat Nabi Muhammad juga demikian, ketika menerima risalah supaya Nabi Muhammad itu untuk ikut milahnya, agamanya Nabi Ibrahim, juga namanya Islam. Nah, syahadat seluruh umat manusia setelah turunnya Nabi Muhammad SAW itu persaksiannya harus sama, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi nyambung, Islam itu nyambung dari sejak bapak para nabi dulu, bapak para rasul itu sampai Nabi Muhammad itu nyambung. Ya. Dan ini dalam salah satu ayat itu dinyatakan bahwa Rasul itu menjadi saksi kepada umatnya yang saat Rasul itu ada. Siapa yang masuk Islam saat Rasul itulah yang menjadi saksi. Ketika Rasul itu sudah meninggal, maka kita semuanya menjadi saksi kepada umat Islam yang seterusnya, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah.
Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi kepada sahabat-sahabat waktu itu. Kemudian berikutnya lagi menjadi saksi kepada orang-orang yang menjadi Islam. Nah, saya juga menjadi saksi bahwa Pak Erik, Pak Bambang ini menjadi Islam. Nanti kalau ada orang yang masuk Islam lagi, bapak-bapak itu menjadi saksi kepada orang-orang yang menjadi Islam seterusnya. Ya. Para pemirsa, marilah kita saksikan bersama syahadat atau persaksian dengan ikhlas, ya, tanpa ada paksaan dari Pak Bambang Budiono. Tidak ada yang maksa ya Pak ya? Tidak ada. Atas kemauan sendiri ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bambang Budiono ikuti ucapan saya dan nanti dilanjutkan dengan artinya. Baik ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat Bapak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi Islam. Dengan menjadi Islam, dengan mengucapkan syahadat ini, saat ini juga seluruh dosa Bapak hilang. Kebaikan-kebaikannya insya Allah masih dicatat sebagai kebaikan Bapak. Tetapi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu saat ini juga sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak bersih. Seandainya Bapak sekarang ini dicabut nyawanya oleh Allah, maka surga jaminannya. Oke. Nah, kemudian begini Bapak Bambang. Bapak ini masuk Islam ini kan baru saja. Pahala yang tertinggi. Kita ini nanti kan berharap setelah masuk surga, setelah meninggal itu kan masuk surga kan pengennya ya. Iya. Setelah meninggal kita menghadap kepada Allah, perhitungan amal baik dan buruk. Kita berharap amal baik kita itu banyak dan kita masuk surga yang paling bagus. Karena surga itu bertahap, berbeda kelasnya. Surga saja tentu beda kelasnya dengan para nabi dan rasul. Jangan aku pengen yang sana, ya amalnya harus sesuai. Nah, jadi surga itu macam-macam. Cuman kalau surganya umat Islam ini luasnya seluas bumi dan langit, nggak ada batasnya. Dan secara ilmiah ternyata dibuktikan bahwa inna lamusya'un, Allah itu meluaskan terus space, luasnya langit itu diperluas terus. Nah, kalau di Kristen dulu besarnya surga itu seberapa? Saya pernah baca itu. Besarnya surga itu 144.000 hasta. Ya paling banter 140 km. Dari sini sampai mana ya 140 km? Supet kalau untuk seluruh. Nah, kalau untuk umat Islam itu surganya seluas langit dan bumi. Kita ini di sini aja sudah rasanya luas. Apalagi nanti di alam-alam, di semua space, di langit-langit bintang itu semuanya seluas itulah surga yang disiapkan untuk umat Islam yang soleh. Ya. Nah, Bapak Bambang untuk mengejar pahala yang sangat besar, yang namanya sholat itu kan kami karena sejak kecil itu Islam, sholatnya kan sudah
sejak dulu. Jadi insya Allah pahalanya juga banyak. Bapak Ibu yang sudah sholat sejak dulu ini pahalanya juga banyak. Nah terus gimana aku cara ngajarnya? Nah kan gitu kan? Karena baru masuk Islam kan belum bisa sholat. Ya segera aja masuk masjid. Saatnya ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sudah harus dari berangkat. Supaya apa? Ketinggalan yang dulu sebelum syahadat terkejar. Nah, dan bagusnya lagi kalau di masjid atau jamaah seperti tadi itu pahalanya 27 kali lipat. Jadi saya sarankan yang tinggalan sholat ya, ke masjid terus. Saya belum bisa, nggak apa-apa. Pokoknya ke masjid ikut imamnya. Gerakan-gerakan itu nanti diajari Mas Erik atau Bapak atau di musola di masjid setempat, belajar tanya ke imamnya, Pak saya diajari. Kalau belum apa nggak apa-apa, datang aja. Pokoknya ada orang sholat Allahu Akbar ikut niat ya. Aku niat sholat asar, aku niat sholat maghrib, aku niat sholat isya, udah di belakangnya Allahu Akbar. Imamnya baca, waktu amin ya amin. Setelah itu nggak bisa ya diem aja, pokoknya ikut. Itu sudah pahalanya 27 kali lipat dibandingkan Bapak sholat sendiri. Itu Islam itu seperti itu, adil. Kalau Bapak yang ketinggalan bisa seperti itu. Belum lagi kalau Bapak pas bulan puasa. Tahu ya bulan puasa itu kan orang-orang ke masjid terus itu. Ke masjid itu sudah pahalanya 27 kali lipat. Selama bulan puasa itu ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Bapak beribadat semalam itu. Ya sholat tarawih, ya ikut ngaji. Aku nggak bisa ikut ngaji, nggak bisa ngaji. Dengerin aja di situ. Itu sudah dicatat sama Allah. Oleh malaikat itu dicatat. Bapak ikut di situ ikut ngaji. Tapi kalau Bapak nggak ikut ngaji, ya nggak dicatat. Nah ini untuk ngejar ketinggalan bagi para mu'alaf. Islam memberikan kesempatan seperti itu. Ikut di sana, ngaji, dengarkan di situ, pokoknya di situ. Ya, nanti secara bertahap akan saya ajari yang gampang-gampang, tapi pahalanya besar. Nanti minggu depan pas longgar di sini. Ya, apalagi Pak Ustadz, saya pengen yang pahalanya banyak. Nanti tak ajarin. Saat ini kan baru permulaan. Jadi kalau bulan puasa itu ada satu malam dari 30 hari puasa itu satu malam yang nilainya lebih dari 82 tahun Bapak sholat seperti itu. Jadi Mas Erik dan Pak Bambang ini bisa ngejar kekurangan pahala. Karena masuk surga itu tergantung dari pahalanya. Seberapa, insya Allah semuanya masuk surga umat Islam itu. Tapi surga yang mana? Kita kan pengen yang bagus. Kalau di hotel itu daripada yang kelas-kelas bawah kan lebih baik ya. Bintang 5, kemudian yang suite kan itu ya. Nah itu caranya gimana? Pahalanya mana? Setelah sholat nanti tak ajarin misalkan apa ya, kalau yang aku gak bisa apa ya, sebut aja Allah. Allah itu maha agung, pencipta alam semua. Jadi habis sholat nggak bisa apa-apa. Ya Mas Ari kalau nggak bisa apa-apa ya pegang tasbih itu. Allah, 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 Allah. Itu pahalanya terus itu sebanyak itu. Nanti kalau kerja, kalau umat Islam yang lain mungkin nyepeleke karena merasa Islamnya wis suwe. Tapi kalau Mas Eri, Pak Bambang itu kalau kerja gini aja, Allah, 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 Allah. Pokoknya kalau kalian gini atau pakai tasbih itu pahalanya terus. Kalau kerja diem saja gini, bengong, selesai ngomong tuh mana ya nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau pas nganggur itu tangannya gini pegang tasbih, Allah, 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 Allah. Ketinggalan yang dulu nambah di pahalanya.
Allah 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 boleh, atau Rabbunallah 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 juga bisa. Rabbunallah itu artinya apa? Kalau Allah itu kan hanya nyebut namanya. Kalau Rabbunallah ini sedikit ada tambahan. Artinya apa? Tuhanku Allah, pelindungku Allah, yang ngopeni aku Allah, yang melindungi aku. Namanya Rabbun itu yang ngopeni. Kalau ibaratnya petani itu yang menyiangi, yang rabuk, yang menjaga dari penyakit, itu namanya Rabbun, pemelihara itu. Nah, kalau Rabbunallah artinya Tuhanku itu Allah, tapi lebih detailnya yang memelihara aku, yang menjaga aku, yang ngasih rezeki aku, itu Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Kelihatannya pendek tapi pahalanya besar, karena tadi Pak Bambang sulit menghafalkan. Tapi kalau mengucapkan Rabbunallah kan gampang. Coba Rabbunallah. Betul. Itu ya. Rabbunallah. Jadi gini, dalam salah satu ayat, Innal ladzina qalu Rabbunallah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengucapkan Rabbunallah tsumastaqamu, kemudian dia mengucapkan itu terus, baik dalam lisan maupun dalam hati, dalam perbuatan, bahwa dia itu ada hubungannya dengan Allah, sebagai hambanya Allah, sebagai makhluknya Allah. Barang siapa yang mengucapkan Rabbunallah tsumastaqamu, kemudian istiqomah terus menerus mengucapkannya terus menerus, tingkah lakunya juga menggambarkan bahwa dia hambanya Allah ya. Dan ketentuan itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak perlu khawatir dan tidak perlu susah. Nah, itu yang menjamin siapa? Allah, karena mengucapkan Rabbunallah. Ada satu ayat lain, Innal ladzina qalu Rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabbunallah tsumastaqamu, kemudian istiqomah, konsisten, tatanazzalu alaihim malaikah, maka untuk orang itu akan khusus didatangkan seorang malaikat. Tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu, yang mengucapkan kepada orang tadi, jangan khawatir, jangan susah, kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu susah. Fala khaufun 'alaihim wa la alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira kepada orang yang mengatakan Rabbunallah terus-terusan tadi. Gimana? Allah Ta'ala, wa abshiru, dan berilah kabar gembira bil jannah, dengan surga. Ya. Alladzi kuntum tu'adun, bil jannatil ladzi kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk orang-orang itu. Jadi kata-kata pendek tadi Rabbunallah, Rabbunallah itu kalau untuk wiritan habis sholat atau pas duduk nunggu pelanggan, jangan lupa ucapkan Rabbunallah, Rabbunallah. Ini yang kecil isinya 33, yang ini isinya 100. Jadi kalau gini ini biasanya sudah nggak berhenti. Rabbunallah, 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 Rabbunallah. Nanti kalau sampai habis ini ya berarti 100. Lanjutkan lagi. Kalau ada pelanggan ya letakkan dulu atau tinggal kami ya. Karena Bapak kan usianya sudah lanjut, tidak seperti anak muda yang bisa menghafal banyak, belajar banyak. Tapi kan Bapak perlu nambah pahala yang dulu ketinggalan ya. Seperti ini boleh atau pakai ini Bapak? Nah, ini kan ada kan? Gampang tadi. Harganya berapa? 3.000 atau 5.000 ya di pasar ya. Nah, ini beli ini nanti diginikan. Jadi kalau pas nunggu pelanggan atau
sudah pasti aja. Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Dapat berapa? Dapat 8. Nah ini bisa sehari bisa 3.000, bisa 10.000. Itu ngejar pahala ketika Bapak tidak bisa segera belajar sholat karena ngapalkannya agak susah. Nah di masjid tetap datang, ikut jamaah, bacanya nggak bisa nggak apa-apa karena panjang meskipun harus belajar. Bapak ya, bukan terus Pak kalau aku tua nggak perlu belajar, bukan begitu ya. Cuma tetap belajar ya. Kemudian kalau masih kesulitan ini bisa nambah. Jadi orang-orang habis assalamualaikum pada pergi pulang. Bapak kalau nggak punya kerjaan tetap di situ aja. Selama kita tidak melakukan hal-hal lain seperti pindah ke tempat jauh atau berbicara dengan masalah yang lain, maka setelah Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selama Bapak belum bicara yang lain, selama Bapak belum pindah ke tempat, maka Bapak masih dihitung pahalanya sholat. Islam itu gampang ya, untuk mencari pahala bukan kok terus nggak ngapa-ngapain diampuni masuk terus surga. Enggak. Ini dijanjikan surga itu jelas, tapi untuk mendapatkan yang baik begitu Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai, selama belum pindah tempat, selama belum berbicara ke temannya, maka Bapak tetap duduk, itu tetap dihitung sholat pahalanya. Apalagi kalau Bapak terus pakai Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, mendekatkan diri pasrah kepada Allah, pencipta alam semesta, pencipta Abraham, Daud, dan sebagainya, pencipta Yesus, pencipta Nabi Muhammad, pencipta semua ulama itu Allah. Maka kita Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Kalau perlu dimeniti, kalau belum 15 menit dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan pergi, Rabbuna Allah terus. Nah, Rabbuna Allah ketika selesai salam sholat itu nilainya masih sholat plus tambah Rabbuna Allah. Kemudian Bapak pulang, terus waktu jaga pelanggan, habis ngerjakan apa, terus duduk, ini digantung Rabbuna Allah. Pahalanya nambah terus, tetapi tidak seperti pahala ketika habis sholat ya. Tapi sudah bagus. Banyak orang Islam yang banyak buat waktu ketika nganggur-nganggur diem saja, iya tak? Ketika nunggu pelanggan, habis melakukan sesuatu diem, kata bengong gitu. Nah, Pak Bambang saya kasih resep Rabbuna Allah, itu nambah terus pahalanya di sini, itu dicatat sama malaikat terus. Oke, baik. Jadi sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ke Pak Bambang dan Pak Erik. Ustaz, saya mau tanya, sebelum ada Nabi Muhammad, kalau misalnya ada orang mau masuk Islam, itu gimana? Apa cuma Islamnya waktu itu kan sebelum ada Nabi Muhammad kan bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi cuma nyebutin asyhadu alla ilaha illallah, itu berarti sudah diterima. Mestinya kalau ajaran itu ada wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena waktu itu kan Yesus atau Isa. Oh gitu. Dan aku bersaksi bahwa Yesus utusan Allah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Yesus alaihissalam utusan Allah. Sebelum ada Nabi Muhammad loh ya. Pas Nabi Abraham pun juga begitu. Kayak gitu. Iya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Abraham utusan Allah. Itu dia Islam. Tapi Pak Ustadz di mana Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa Muhammad ini benar-benar nabi terakhir, tidak ada yang lain. Yeah. Terakhir sudah. Nah, jadi ayatnya gini, ketika
ayat terakhir turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma, ini firman terakhir dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini ayat terakhir. Jadi setelah itu gak lama Nabi Muhammad meninggal. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku tuntaskan nikmatku kepadamu. Wa raditu, dan aku Allah ridho, rela, dan aku Allah rela al-islama, agama Islam, dina, sebagai agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat terakhir ya. Jadi sudah selesai. Nanti banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu, cuma ini salah satunya saja ya, bahwa itu sudah tuntas Nabi Muhammad. Makanya kalau sering-sering dalam pidato itu Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Khatamul Anbiya'i, penutup Nabi. Jadi Nabi banyak itu penutup. Nabi Muhammad itu kanjeng Nabi itu Khatamul Anbiya'i, penutup Nabi wal Mursalin, dan para utusan. Jadi selesai di situ. Sudah enggak ada. Nah, semuanya sudah sempurna dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang jumlahnya ribuan itu. Nanti kapan-kapan saya ceritakan lagi. Demikian para pemirsa tercinta dari Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, persaksian atau pensyahadatan Bapak Bambang Budiono dari Surabaya yang dengan atas kerelaannya sendiri mengikuti putranya yang sudah masuk Islam di awal bulan November kemarin. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga nanti semakin banyak saudara-saudara kita yang belum masuk Islam kemudian menjadi seseorang yang Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.